warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para ustadz, para kiai, para ustadzah, wabil khusus segenap takmir Masjid An-Nur beserta para jamaah Masjid An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin, betul Bapak. Juga ketorong ngantuk. Segenap takmir Masjid An-Nur beserta para jamaah An-Nur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ngono, gubuk karo kopine. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kula kali panjenengan sedaya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibu kami dan ibu ini tak ngantuk nonton kula. Pun betul menapa Bu? Pun nyantai mawon. Pun mboten pisan dolek sendenan mangke jenengan nggih ngopo. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kula kali panjenengan sedaya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hadir di tempat yang penuh mubarak ini, yakni dalam rangka melaksanakan ibadah sholat subuh, dilanjutkan dengan berzikir kepada Allah, dilanjutkan dengan istighosah secara bersama-sama. Mudah-mudahan segala hajat kula panjenengan sedaya, niat baik kula kali panjenengan sedaya senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Ngoten sing semangat. Lek jenengan loyo kula ngantuk kula tutup donga mawon. Kenapa demikian? Karena orang yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dilanjutkan dengan berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah, maka pahalanya itu bagaikan pahala orang yang berhaji dan berumrah. Amin ya rabbal alamin. Niki luar biasa. Banyak orang Islam, banyak yang mengaku muslim, tapi terkadang sulit untuk kakinya melangkah ke masjid. Pilihannya tinggal dua, jalan ke masjid sendiri atau besok digotong ke masjid. Alhamdulillah, oleh karena itu atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sebagaimana Allah telah berfirman, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Maka nih, ketika Allah memberikan nikmat kepada kita, Allah
melimpahkan nikmat kepada kita, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan. Namun ketika kita tidak bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka bukan nikmat yang telah kita terima, tapi adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira sing sering sambat bapak apa ibu Bu, sing sering sambat bapak ta ibu, sing sering neriman bapak ta ibu, karo-karone. Oleh karena itu nikmat yang telah Allah berikan ini kita syukuri, kita nikmati, supados kula kali panjenengan sedaya niki angsal pinaringan tambahan nikmat saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carane nikmat itu gampang, mensyukuri nikmat itu gampang. Terkadang kula kali panjenengan sedaya niki lupa mensyukuri nikmat kita, tapi sering melihat nikmatnya orang lain. Nggih napa mboten? Duh, jena akhire wong iku ya Allah, mari tuku kulkas, tuku TV, tuku sepeda, lu saiki lunga maneh. Ini kadang-kadang lebih mudah melihat nikmatnya orang lain sehingga kita lupa mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Lek kurang bersyukur, kula kali panjenengan niki malah uripe ngos-ngosan, susah. Ayo kita syukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kula kali panjenengan sedaya niki saged hadir dalam tempat yang penuh mubarak ini, di dalam Masjid An-Nur, dalam keadaan sehat walafiat niki sungguh luar biasa. Nih, kula mau berangkat di Balong Sari, Surabaya Barat jam 3. Alhamdulillah. Ya, kalau tadi naik motor pelan-pelan ngoten nggih paling tutup jam 5. Tapi alhamdulillah, karena ini sudah menjadikan sebuah amanah, karena ini sudah menjadikan kewajiban kula kali panjenengan untuk hadir memenuhi panggilan Allah dalam rangka sholat subuh berjamaah. Rasanya tidak ada berat bagi kula kali panjenengan sedaya kalau semuanya itu dijalankan dengan ikhlas. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Kadang-kadang kula niki bisino grundele daripada ikhlas. Sering grundel akhirnya dadi nggak ikhlasi. Akhirnya apa? Akhirnya yang kita kerjakan ini terasa berat. Niki syarat yang pertama agar kula kali panjenengan sedaya mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang pertama harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, dalem ngoten lho, wis tuwek gak basa. Goyang nggih, sipates wonten nganten. Bu, nah ngoten. Kalau sudah menjadikan demikian, pada pagi hari ini kula kali panjenengan taklim bersama-sama, belajar bersama-sama. Ketika sudah mampu bersyukur kepada Allah, maka mboten marang sabar. Berapapun ya, nominalnya yang diberikan oleh Bapak, ya, uang yang diberikan oleh Bapak, boleh sabar. Harus pinter-pinter ngatur dunia. Sedina dikei blonjo 10.000 ya diterima. Tukokno pindang situ kalau tahu tempe ngoten mawon. Mboten usah sabar. Dikei 5.000 ya diterima, tukokno kerupuk 2.000 karo kecap sagap ngono ae. Wis. Mboten marang sabar. Insyaallah kalau sudah demikian, kula kali panjenengan sedaya lebih besar rasa syukurnya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka fa insyaallah kula kali panjenengan sedaya senantiasa pinaringan kebahagiaan fid dunya wa dunya wal akhirah. Lek syukur jauh dari
Kalau nak penyakit darah tinggi, kalau nak penyakit diabetes, kalau nak penyakit kolesterol, apa mana asam urat, wis mangkane sing akeh syukur. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Allah di dalam Al-Quran, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, maka kita harus, waktu kita harus lebih banyak mendekat, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ingin mencapai derajat kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak, maka waktu kita, hari-hari kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun, kata Allah di dalam Al-Quran. Barang siapa yang mengingatku, kata Allah, maka aku akan mengingatnya. Sakniki kula kalih panjenengan sering eling dumateng Allah apa sering lali? Lek eling dumateng Allah, sehari semalam kula berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah ping pira? Nyekel HP karo wiritan lebih sering di jawab cocok. Buka Quran karo buka WA ini lebih sering di cocok. Ini ayo, waktu kita, hari-hari kita perbanyak mengingat Allah, maka insyaallah Allah selalu mengingat kita. Kalau diri kita sudah dekat dengan Allah, maka insyaallah Allah pun dekat dengan kita. Kalau sudah dekat dengan Allah, sering mengingat Allah, maka insyaallah urip niki ati kula kalih panjenengan niki terasa tenang, terasa damai, gak ono sumpek, gak ono makel, gak ono galau cari arek nom. Niki. Ayo, ketika kita sudah mengingat Allah, hari-hari kita perbanyak berzikir kepada Allah, mengucapkan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Di dalam hati kita selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah, maka sudah pasti setiap langkah kula kalih panjenengan sedaya senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki, Bu, Ibu, nek mama sering nonton sinetron ya. Mboten. Alhamdulillah, percaya kok jamaah nur niki alim tiang. Percaya kok. Dimanapun berada, pada saat apapun kula kalih panjenengan sedaya, kalau sudah mengingat Allah, hati ini dekat dengan Allah, maka insyaallah urusan kula kalih panjenengan sedaya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ibu masak, ya zikir nang Allah, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Pada saat masak ngudek kopi yang ngono istighfar dumateng Allah, ngudek teh yang kaya ngono istighfar dumateng Allah, maka insyaallah keluarga kula kalih panjenengan sedaya pasti binaringan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Lek wis kaya ngono maka insyaallah bapake gak sering-sering cangkruk nang warkop. Sampe nek gawe kopi, ngudek kopi wajah ngono cek kerasan nang omah. Cek gak sering-sering cangkruk nang warkop. Niki. Ini yang kedua, maka ayo dalam aktivitas kita sehari-hari, dalam kegiatan kita sehari-hari, kita selalu berpikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kenapa? Agar kula kalih panjenengan sedaya senantiasa mendapatkan nikmat kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Ini
kunci yang kedua. Yang ketiga, kata Allah di dalam Al-Quran, yakni wa itta'adzana rabbukum la in syakartum azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid. Yang pertama tadi bersyukur, yang kedua yakni fadkuruni adzkurkum washkuruni wa la takfurun, kata Allah. Yang ketiga yakni ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, kata Allah, maka niscaya aku akan mengabulkan doamu. Kalau sudah bersyukur kepada Allah, kalau sudah sering mendekatkan diri kepada Allah, maka yang ketiga yang harus kita lakukan yakni memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya aku akan mengabulkan doamu. Tapi doa ini bukan hanya perintah, tapi kewajiban kula kali panjenengan sedaya, yakni berdoa meminta nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah dari Allah. Ini. Jadi perbanyak berdoa kepada Allah, nyuwun dumateng Allah. Seperti halnya tadi pada sholat subuh, ya, dilakukan istighosah. Ya. Yang dibaca adalah untayan-untayan zikir kepada Allah, untayan-untayan doa kepada Allah. Pastinya kula kali panjenengan sedaya niki banyak harapan doa yang dipanjatkan dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Banyak doa yang kita harapkan kepada Allah, banyak doa yang kita panjatkan kepada Allah. Maka bacalah berulang kali, sering-sering diwaca doa, ya Allah, ya Allah. Nek iso cara Arab ya cara Jawa, cara Jawa gak iso ya cara Indonesia, bahasa Indonesia. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan dan pekerjaan kami, ya Allah. Lancarkanlah rezeki kami, ya Allah. Mudahkanlah urusan kami, ya Allah. Bimbinglah kami, ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Ini sering kita baca. Jadi doa niku tidak hanya cukup sekali dibaca, tapi sering-sering dibaca doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi monggo mulai pagi hari ini, ya, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kita perbanyak bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kita dekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketiga, kita perbanyak berdoa nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sejauh ini, sampai detik hari ini, dari yang ketiga itu berapa persen kita sudah melaksanakannya? Kinten-kinten mulai detik hari ini hingga saat ini, kula kali panjenengan sedaya niki sudah seberapa besar, sudah seberapa dekat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, yakni bagaimana cara kita menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Di dalam sebuah hadis dijelaskan, wa'adbi sayyi'atal hasanata tamfuha, wa'adbi sayyi'atal hasanata tamfuha. Segala sesuatu yang buruk diikuti dengan sesuatu yang baik. Sesuatu keburukan diikuti dengan sesuatu yang baik. Apa maksudnya? Saya yakin kula kali panjenengan sedaya niki sudah pasti tidak luput dari salah dan dosa, tidak luput dari khilaf dan lupa, baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun kepada antara jamaah satu dengan yang lainnya.
kepada antar tetangga satu dengan yang lainnya, pasti kula kali panjenengan iki sudah saya yakin tidak luput dari salah dan dosa. Namun orang yang hebat itu yakni orang yang mau mengaku atas kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena latar belakangnya siapa-siapa, ya, dulunya bagaimana, tapi yang terpenting saat ini adalah kula kali panjenengan sedaya mengaku dumateng Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mengulangi lagi dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu kejelekan diikuti dengan kebaikan. Di dalam sebuah hadis Nabi, wa'adbi sayyi'atal hasanata tamkhuha, sesuatu yang tidak baik diikuti dengan kebaikan. Maka insyaallah kalau sudah demikian, kula kali panjenengan sedaya menyadari bahwasanya kula kali panjenengan sedaya ini adalah hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang tidak luput dari salah dan dosa. Maka insyaallah kalau sudah demikian mengaku dumateng Allah, ya Allah, kula bertobat kepadamu ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Ya Allah, aku berjanji tidak mengulanginya lagi ya Allah. Ya Allah, aku memohon ampunanmu ya Allah. Tanpa ampunanmu ya Allah, aku tidak sanggup ya Allah. Kalau sudah demikian maka insyaallah ati kula kali panjenengan sedaya senantiasa mendapatkan ketenangan hati dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang tidak baik diikuti dengan kebaikan. Ini yang nomor 4. Yang nomor 5, di dalam sebuah hadis dijelaskan agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di dalam hadis disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yakni wa khaliqun nas bi khuluqin hasan, wa khaliqun nas bi khuluqin hasan, yakni perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Sudah pasti kula kali panjenengan sedaya niki hidup bertetangga, makhluk sosial, tidak bisa hidup dengan sendirian tanpa bantuan orang lain. Apapun bagaimanapun ceritanya, yang pasti kalau ada apa-apa sing direpotno, yang pertama adalah tonggo. Bukan saudara dekat atau saudara jauh atau sahabat karib, tapi lek ono opo-opo, orang yang pertama yang membantu kita adalah tetangga. Ana kerangelunya awak dhewe sing ngeterno tonggo. Ana gak ana kancane sing jago sing nomor sapa tonggo. Makane sing apik karo tonggo. Kata baginda Nabi wa khuluqun nas bi khuluqin hasanin, perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Oleh karena itu makanya di momentum kuliah subuh hari ini, mari bila mana kita masih ada rasa hati yang tidak enak dengan satu dengan yang lainnya, mari kita saling berjabat tangan, saling ikhlas mengikhlaskan. Ketika kita hidup bertetangga, bukan karena gelarnya, bukan karena titelnya kita dihormati, disegani orang, tapi karena akhlak kita, karena perilaku kita, karena adab kita, karena etika kita dimuliakan oleh sesama manusia. Ketika kita sudah mampu menghormati satu dengan yang lain, kita sudah mampu menghargai satu dengan yang lain, maka insyaallah Allah akan memuliakan hidup kita. Kita menghormati orang, menghormati tetangga bukan berarti kita hina di mata manusia, tetapi
kita lebih terhormat di mata manusia dan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlakukanlah dengan akhlak yang baik. Kata baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Kulo kali panjenengan sedaya, halo Bu, dari senden tembok yang mono saking khusyuke ngono kok ustaz karo kedak-kedik ngono iku. Nggih. Saking khusyuke. Oleh karena itu kata baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oleh karena itu mari ya, atas nikmat umur yang telah diberikan Allah kepada kita, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di sisa umur kita ini mari kita berbanyak bersyukur kepada Allah. Mari kita dekatkan diri kita kepada Allah. Kita berbanyak berdoa kepada Allah. Mari kita berbanyak taubat kepada Allah. Dan mari kita perlakukan saudara kita dengan akhlak yang baik. Kenapa demikian? Karena ya, api neraka itu nggak bisa padam dengan siraman air walaupun sebanyak di lautan. Geningnya neraka itu, apinya neraka itu tidak bisa padam walaupun disiram dengan banyaknya air, walaupun airnya sebanyak air lautan, tidak akan bisa padam. Kenapa demikian? Namun api neraka itu bisa padam dengan tetesan air mata kita, dengan tetesan air mata taubat kita, dengan tetesan mohon ampun kita kepada Allah. Ketika kita memohon ampun kepada Allah, kita menangis kepada Allah, maka api neraka itu akan padam dengan tetesan air mata kita. Ini. Oleh karena itu mari kita berbanyak melakukan amaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup bertetangga ini yang kita cari bukan apa-apa, tapi kedamaian hati kita. Ya. Ketika kita hadir di dalam majelis ini, hadir di dalam masjid ini, tentunya kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena untuk bekal kita di kehidupan kita yang abadi. Kalau oleh panjenengan sedaya ini tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Mungkin saat ini kalau kali panjenengan ketemu waktu zuhur, ketemu waktu asar, ketemu waktu maghrib, belum tentu ketemu. Umur ini sepenuhnya milik Allah. Kalau kali panjenengan ini apa yang bisa kita lakukan? Ayo di sisa umur kita ini mari kita bertobat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, kita dekatkan diri kita kepada Allah. Sebaik-baiknya bekal kula kali panjenengan sedaya jika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yakni iman dan takwa kula kali panjenengan sedaya. Harta yang banyak kita tinggal, mobil yang mewah kita tinggal, rumah yang bagus kita tinggal, yang kita bawa hanya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bawa adalah amal jariah kita, amal kebaikan kita. Nggih wonten Bu. Pak, pun ngantuk tadi ini. Sementara sampai jam ini jam 09.00 jam 09.00. Nenengan teng mriki kula wangsul. Nih, mungkin dari sini ada yang dipertanyakan, monggo saya buka pertanyaan. Kersane nyenengan suasana niki hidup, nyenengan boten khusyuk mirengaken kula. Monggo, mungkin ada pertanyaan, monggo. Monggo Bu, mungkin ada pertanyaan. Bapak, monggo Pak.
Mboten enten sing takok. Alhamdulillah, pinter sedoyo jamaah yang luar biasa. Alhamdulillah. Saya lanjut. Jadi umur kula kali panjenengan niki tidak ada yang tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah. Bukan karena kita takut mati, tapi bagaimana cara kita mempersiapkan perjalanan yang jauh, mempersiapkan bekal untuk kita hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dijelaskan idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin. Kula kali panjenengan sedaya niki wahai anak cucu Adam, ya. Apabila kula kali panjenengan sedaya niki sudah meninggal, sudah mati, sudah wafat, maka semuanya terputus amal ibadah kita kecuali tiga hal yang tidak terputus, tiga hal yang kita bawa nanti hingga kita mati. Apa itu? Yang pertama yakni amal jariah. Amal jariah kula kali panjenengan sedaya niki yang menemani kula kali panjenengan sedaya hingga nanti di yaumil akhir. Makanya aja eman-eman rek sedekah. Khususnya untuk amal jariah, khususnya untuk pembangunan masjid, khususnya untuk renovasi masjid, khususnya untuk perbaikan masjid, khususnya untuk tempat-tempat fasilitas umum. Ini amal jariah yang mengantarkan kulo kali panjenengan sedaya, yang menemani kulo panjenengan sedaya hingga di yaumil akhir. Yang kedua yakni al ilmin yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat yang menemani kulo kali panjenengan sedaya. Makanya kalau masih punya anak kecil atau punya cucu, ya jenengan aja dibaca Fatihah, baca surat Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Minimal itu diajarkan kepada anak-anaknya atau cucu-cucunya yang masih kecil. Ini agar kenapa? Agar menjadikan ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga yakni wawalidin sholihin yad'ulah, anak yakni anak yang soleh dan solihah yang senantiasa mendoakan kita. Ini nanti yang akan menemani kita hingga yaumil akhir. Makanya lek nggak ada yugo, lek nggak punya anak, kalau punya anak punya cucu, ayo kita kenalkan kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan ngaji, diajarkan caranya berdoa. Minimal Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal ini. Ya. Jangan sampai anak kita sekolahkan tinggi-tinggi namun tidak tahu caranya berdoa meminta kepada Allah sehingga lupa mendoakan orang tuanya. Oleh karena itu di momentum tausiah kali ini, di momentum kuliah subuh kali ini, marilah kula kali panjenengan sedaya mempersiapkan bekal kula kali panjenengan sedaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bekal menuju perjalanan yang panjang, menuju perjalanan yang abadi. Sebaik-baiknya bekal yakni iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu mari hidup kita berbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sering-sering mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin ya Allah. Supados kula kali panjenengan sedaya lupa bagaimana caranya sambat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kita memperbanyak syukur kepada Allah. Kita memperbanyak syukur sehingga kula kali panjenengan sedaya lali carane sambat dumateng Allah. Yang kedua tadi sudah saya sampaikan, ayo hari-hari kita perbanyak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan sebaik-baiknya zikir adalah seafdal-afdalnya, seutamanya berzikir, yakni afdal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur
Rasulullah SAW. Ini. Jadi kebiasaan-kebiasaan dalam sehari-hari ini nanti akan menjadi kebiasaan kita ketika kita menemui ajal terakhir kita. Kalau jenengan sering berpikir kepada Allah, mengingat Allah, maka fa insya Allah ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dalam menghadapi sakaratul maut, maka bibir kita, lisan kita secara otomatis berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kebiasaan kita sehari-hari. Yang ketiga, yakni ayo kita memperbanyak berdoa kepada Allah, nyuwun dumateng Allah agar hajat kula kali panjenengan sedaya, hajat anak-anak kita, keturunan-keturunan kita senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, yakni wa'abi sayyi'atal hasanata tamquha, yakni segala kejelekan mari kita ikuti dengan kebaikan. Kita makhluk Allah, hamba Allah yang lemah, yang dhaif, sudah pasti banyak salah dan dosa. Namun bagaimana caranya kita memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah mari kita muliakan wa khuliqun nasa bi khuluqin hasanin. Perlakukanlah manusia dengan akhlak yang baik. Kita perlakukanlah tetangga kita dengan baik, perlakukanlah orang tua kita dengan baik, perlakukanlah jamaah kita dengan baik. Maka fa insya Allah ketika kita mampu memuliakan mereka, maka Allah akan memuliakan hidup kita. Lebih-lebih kita muliakan orang tua kita, maka fa insya Allah Allah akan memuliakan hidup kita. Maten pamit, cukup tadi. Cukup. Ada pertanyaan? Monggo menawi tangguh, monggo. Alhamdulillah. Ada pertanyaan Bu, monggo. Takok gratis Bu. Ngomong ketemu Bu. Tidak ada. Lalu bagaimana caranya? Setiap pulau bangun tidur, pulau kali panjenengan saya bangun tidur, kita berdoa kepada Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehingga bisa bangun tidur dengan sehat dan walafiat. Ketika kita keluar rumah, kita berdoa nyuwun kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Ketika kita berangkat ke masjid, kita masuk masjid menggunakan kaki kanan, kita berdoa kepada Allah minimal Allah maftahni abwaaba rahmati. Ketika keluar masjid, kita keluar dengan kaki kiri, kita berdoa kepada Allah. Hari-hari kita penuhi dengan doa. Hari-hari kita penuhi dengan wirid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fa insyaallah hidup kula kali panjenengan tenang, hati kita tenang, dan fa insyaallah setiap langkah kaki kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita akhiri kajian ini. Ya mudah-mudahan mendapatkan manfaat serta barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan hajat kula, hajat panjenengan sedaya senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan keluarga kula, keluarga panjenengan sedaya senantiasa dijadikan oleh Allah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan anak-anak kula, keluarga panjenengan sedaya dijadikan oleh Allah anak-anak yang soleh dan solihah, dan mudah-mudahan wafat kula, wafat panjenengan sedaya senantiasa diberikan nikmat oleh Allah, diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah ila hadin niyah bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila hajatina wa hajatikum, wa bil khusus hajat jamaah Masjid An-Nur bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaurillah wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya kami sampaikan, mohon maaf. Akhiru kana wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.